Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Amma. An-Nazi'at. Abasa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika allahu yazakka aw yazakkaru fatanfahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkira faman sha'a dzakara fi sufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah. Surat Abasa
Bismillahirrahmanirrahim. Abasa itu bermuka masam ya. Abasa dia Muhammad berwajah masam dan berpaling, watawalla dan dia berpaling, abasa watawalla, abasa watawalla, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, anja'ahu karena telah datang kepadanya, al-a'ma orang buta, Ibnu Ummi Maktum, nama aslinya Abdullah. Al-a'ma orang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, wa ma yudrika, wa ma lan opo-opo, wa ma dan apakah, wa ma yudrika dan apakah kamu tahu, la'allahu mungkin dia, yazakka ingin menyucikan diri dari dosa-dosa. Aw yazakkaru atau dia ingin mendapat pelajaran. Aw yazakkaru atau dia ingin mendapat pelajaran, fatangfa'ahu maka bermanfaat baginya. Opo azikro pengajaran dari kamu. Azikro pengajaran dari kamu. Amma man istaghna, amma adapun man orang, istaghna dia merasakan atau dia merasa tidak butuh, kafir Quraisy. Istaghna fa'anta lahu tasadda, fa'anta maka kamu lahu kepadanya, tasadda kamu memberi perhatian. Tasadda kamu memberi perhatian. Wa ma 'alaika illa alla yazakka, wa ma 'alaika wa ma padahal tidak ada, 'alaika celah atas kamu, Allah jika tidak yazakka dia menyucikan diri atau beriman. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Wa amma dan adapun man orang, ja'aka yang datang kepadamu, yas'a dengan berusaha keras, yas'a dengan berusaha keras, wa huwa yakhsha, wa huwa dan dia Ibnu Ummi Maktum,
yakhsha, dia takut kepada Allah. Fa'anta'anahu talaha, maka kamu anhu darinya talaha, kamu tidak acuh atau mengabaikan. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Innaha, sungguh ayat-ayat Allah tadzkirah, peringatan bagi semuanya. Faman saa'a dzakarah, faman saa'a, maka siapa yang saa'a, menghendaki, dzakarahu, faman saa'a dzakarahu, dzakarahu, dia dapat mengambil pelajaran fi suhufin, lembaran-lembaran dalam kitab, mukarramatin, yang dimuliakan, mukarramatin kang den mukarramatin, yang dimuliakan di sisinya, marfu'atin, yang ditinggikan di langit, mutahharatin, yang disucikan dari sentuhan setan, biaidi safaroh, di tangan-tangan para utusan malaikat, kiramim baroroh, yang mulia dan taat. Sampai ayat 16. Ya, sampai ayat 16 surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla, Muhammad bermuka masam, bukan mesem, masam. Di mesem dengan masam, yang mesum beda. Ya, masam itu Hasyim lah, Hasyim Budi, Hasyim. Beda jeung mesem, mesem kan senyum. Ya, senyum. Abasa wa tawalla, Nabi Muhammad bermuka masam, wa tawalla, dan dia berpaling, anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya, namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa Rasul bermuka masam sama tamunya itu? Karena Rasulullah sedang menghadapi tamu para pembesar orang Quraisy. Lagi asik-asiknya ngobrol, datang Abdullah bin Maktum. Ya, Abdullah bin Maktum. Spontan Nabi ukur kieu wungkul entos ngabalieur. Nah, jadi ngabalieur mah kieu. Lihat sini terus ke dia. Itu namanya ngabalieur. Jadi lamun Abdullah bin Maktum sebelah sini atau sebelah sini, ya. Jadi ukur ditengok itu wungkul terus balikan deh. Jadi tidak menghiraukan. Maklum Abdullah bin Umi Maktum orang buta. Andaikan tidak buta, nggak mungkin bertanya. Karena Rasulullah sedang asik ngobrol dengan orang Quraisy, dengan para pembesar kaum musyrikin, itu orang musyrikin Quraisy sedang asik ngobrol dengan para pembesar, ya.
sehingga jadi maklum karena Abdullah bin Umi Maktum nggak tahu. Ya, andaikan tahu mungkin tidak mengganggu atau tidak bertanya. Kenapa? Karena tahu Rasulullah sedang ngobrol asik. Karena tidak tahu, makanya Abdullah datang atau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu teguran buat Rasul. Abasa wa tawalla. Jadi Rasul ukur lihat begini, terus mengo tawalla, ngobrol lagi asik dengan pembesar Quraisy, orang Quraisy. Padahal masih kaum musyrikin, orang Quraisy masih musyrik, belum Islam. Anggapan Rasul ya sugan we hari para pembesar mah, ya para pembesar udah ajak ngobrol para orang kaya, jadi sugan gitu, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah tetap asik ngobrol dengan orang Quraisy. Anjahul a'ma, jauh lama karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Pada waktu itu Abdullah bin Maktum datang kepada Rasulullah. Menurut hadis dari Aisyah, turunnya ayat ini, Abdullah bin Maktum datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di terjemahan Jalalain, alimni. Tapi di terjemahan yang lain arsidni. Arsidni sama, berilah kami petunjuk. Kalau di tafsir Jalalain, alimni mimma 'allamakallah. Ya. Alimni mimma 'allamakallah. Kalau di teks yang lain arsidni, arsada sama arsidni, tapi kedua-duanya memang betul. Jadi maksudnya datang kepada Rasulullah itu minta atau mohon petunjuk. Ajarkan ya Rasulullah kepada kami apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Jadi alimni mimma 'allamakallah. Ajarkan, tapi Rasul malah pangsorofan Nabi ila baiti. Pangsorofate minggu. Karena yaitu Nabi sedang asik ngobrol sama orang-orang atau pembesar Quraisy,
sehingga turun ini ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka sampai akhir ayat. Itu jadi ini suatu pelajaran dari Rasulullah, gambaran alam, gambar alam ya, gambar alam itu picontohun piunteungeun keur umatna nu awan piunteungeun nu kurang sae piunteungeun nu saena picontohun. Seorang rasul ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ngabalieur. Teu pira ngabalieur. Baru minggu saja udah ditegur oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu betul-betul liutammima makarimal akhlak. Betul-betul liutammima makarimal akhlak. Dakwah selama 23 tahun ya. Ilmunya banyak itu. Ini gambaran buat kita. Gambaran buat kita. Kita punya ilmu banyak. Taruhlah pesantren selama 23 tahun atau 30 tahun. Ilmunya sauduk-uduk. Ilmunya banyak. Tapi tanpa akhlak gak ada apa-apanya. Ya, kalau tidak ada akhlak itu ilmu tidak bermanfaat. Jadi disangkanya ngaji 30 tahun itu akan hebat, tapi tidak berakhlak. Jadi adab berilmu, adab sebelum ilmu. Jadi adab dulu baru ilmu. Orang yang beradab ya pasti berilmu. Orang berilmu belum tentu beradab. Nah, itu perlunya akhlak. Ini suatu gambaran Rasulullah teu pira ngabalieur ditegur ku Allah Subhanahu wa taala. Tekenging maksud tepira ukur kitu itu saking dijaganya, saking maksumnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah. Padahal ya secara kemanusiaan tidak mungkin. Tahu Abdullah bin Maktum itu lagi ya orang buta, tidak mungkin lah. Tapi gambaran, sekali lagi gambaran bagi kita. Gambaran bagi kita, kita tidak boleh berakhlak. Itu termasuk akhlak. Ya, termasuk akhlak. Jadi Rasul selama bertahun-tahun berdakwah, tujuannya yaitu ya, tujuannya yaitu. Jadi tetap tidak bisa memberikan petunjuk atau adab. Jadi adab itu penting, akhlak itu penting. Sesuai dengan sabda Rasul, liutammima innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Benar bahwa Rasul itu untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik. Makanya tidak boleh. Secara gamblangna harapan Rasul ngobrol dengan pembesar Quraisy ya, orang musyrik Quraisy. Para pembesar itu sugan dengan masuk Islamnya orang tersebut nanti luar biasa.
Ya, orang terhormat itu ada karena ilmunya, ada karena hartanya, ada karena jabatannya, ada karena keturunannya. Dia hebat, terhormat, wajar karena kaya terhormat. Yang menghormati orang-orang miskin. Orang miskin kan menghormati. Kalau orang kaya lagi ya nggak mungkin menghormati, sama-sama kaya. Jadi yang menghormati, yang pengikutnya kebanyakan orang-orang miskin. Orang miskin. Pak pejabat terhormat, wajar diagung-agungkan. Ya, banyak pengikut, banyak penggemar. Pengikutnya bawahan, ya, bawahan, anak buahnya banyak. Pejabat, terus yang punya pangkat sama, dia terhormat. Kemudian yang berilmu tinggi, banyak terhormat. Lama-lama ya, takabur, ya, lama-lama jadi takabur karena tidak punya akhlak, Jadi jangan dikira kamu mencari ilmu terus nanti ilmunya bermanfaat, maslahat, belum tentu. Makanya sering-sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Atas eta minta ilmu nu manfaat, barokah, manfaat. Tong minta rizki segala macam. Yang Allah marzuqni rizqan halalan thayyiban kasiro. Sabrek-abrek. Pas dibere bingung. Pas dibere ku Allah, pasien ku Allah bingung. Lobatnya harta. Ini harta buat apa ini? Sekian banyaknya. Ya orang nggak punya harta bingung, punya harta juga bingung. Ikir mondok mah eta wae menten Allahumma inni as'aluka Allahumma arzuqni Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya, warzuqni ya, bukan halalan thayyiba, warzuqni fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Minta rizkina warzuqni fahman nabiyyin, kepahaman para nabi. Jangan warzuqni rizqan halalan thayyiba. Saya mah urusan kolot. Ya. Kamu mau ngaji, nggak usah mikirin makan. Kumaha isukan dahar loh. Orangnya lagi nyantri kok malah mikirin yang tidak. Jadi ada orang pinter terus ilmunya tinggi, ya, ujung-ujungnya kalau tidak bermoral, tidak berakhlak, tidak ada arti atau tidak manfaat ilmunya. Banyak orang terhormat gara-gara pangkat, jabatan, kehormatan itu, karena kekayaannya, karena apanya. Nah, di diri Rasulullah itu sugan ya itu. Ya maklum awal-awal dakwah, ya, awal-awal dakwahnya itu kan ada yang dakwah secara sembunyi-sembunyi masa itu, terus dakwah secara terang-terang. Nah seperti kita sugan asomat sugan ngabangun masjid nyumbang gitu. Alah, tidak ada pikiran itu. Nggak ada. Paling meres sabaraha sih.
Ya, maaf, orang sini paling masihan sabara. Jadi mahin kede mal cukup daripada minta-minta ya minta ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaluhur ya minta ya Allah. Tapi tetap kita buka rekening atau apa. Jalan di mana? Ya, di Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa? Au yadzakkaru fatanfa'ud dzikra. Au yadzakkaru, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Nah itu tadi, allamani mimma allamakallah. Terus pangsorofan nabi ila baitihi. Ngabalir. Ngabalir. Mengo ngabalir teme mengo. Jadi sekali lagi adab itu perlu, akhlak itu perlu ya sebelum kita menuntut ilmu atau berilmu. Adab dulu. Adab. Orang beradab kadang-kadang ya, banyak pengetahuan yang tidak diketahuinya. Akhirnya dia punya pengetahuan yang bermanfaat. Tapi kalau berilmu tanpa adab, ya, tanpa akhlak, ilmunya tidak manfaat. Tidak manfaat. Sering-sering berdoa. Ya, sering berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma, tambah ilmu, tambah ilmu. Warzuqni fahma. Apalagi lagi ngapalkan Quran. Ngapalkan Quran. Belum dapat benturan kan? Baru 2 juz, 3 juz mah kecil. Nanti kalau udah 10 juz ke sana gangguannya wah mulai goyang. Nah, terus allamani mimma allamakallah, yang di teks yang lain arsidni, arsadani atau arsidni. Kalau dari Aisyah arsadani. Kalau di tafsir tafsir Jalalain allamani mimma allamakallah. Ajarkan kepadaku ya Rasulullah apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu. Jadi minta petunjuk, minta diajarkan. Ya. Ini hubungannya dengan surat yang kemarin, surat An-Nazi'at. Ada yang wa kadzdzaba, ya, kadzdzaba wa tawalla. Ada yang orang yang mendustakan dan orang yang tidak mendustakan, atau orang yang ingat kepada Al-Quran. Jadi hubungannya dengan surat An-Nazi'ah itu. Jadi ada orang yang kadzdzaba wa tawalla, mendustakan dan tidak mempercayai Al-Quran. Ada orang yang percaya kepada Al-Quran. Itu juga gambaran. Jadi gambaran Abdullah ibnu Ma'tum itu orang yang tidak mendustakan Al-Quran, sementara orang kafir Quraisy, ya, pembesar itu gambaran orang yang mendustakan Al-Quran. Orang yang mendustakan Al-Quran. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji dari
surat Abasa ini, yaitu Abdullah ibnu Maktum dan orang kafir, orang musyrik. Jadikan pendidikan buat kita, pelajaran buat kita, gambaran buat kita, ya, akhlak buat kita, sehingga akhlak atau adab yang kurang baik jangan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini abasa wa tawala, gambaran buat kita. Rasul tidak boleh ya, ngabalieur wae teu kenging, ngabalieur teu pira ngabalieur. Sementara akhlak Rasulullah itu adalah akhlak yang terpuji. Ini gambaran bagi kita sebagai umatnya. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.